dasar-dasar pemikiran kita akan menjadi keyakinan-keyakinan, pendapat dan kesimpulan yang kita ambil sebagai masukan dari pengalaman yang telah kita terima sejak kecil. Hal tersebut akan membentuk self-concept, seberapa yakin kita kepada diri sendiri, dan inilah yang akan menjadi falsafah hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi yang dirahmati Allah, imajinasi manusia tidak terbatas, dapat melakukan perjalanannya menembus ujung dunia dan ujung langit. Tujuan kita menjadi tidak terbatas dan terus ingin melampauinya. Inilah sebagai dasar yang kita perlukan untuk berpikir menunjang potensi yang ada di dalam diri kita. Bukan Anda dari mana, bukan karena kulit Anda yang gelap, bukan karena rambut Anda yang keriting atau ikal, tetapi akan kemana Anda melangkah yang menjadi ketetapan tujuan Anda, serta bagaimana cara Anda mencapainya. Sesungguhnya yang membatasi Anda adalah imajinasi Anda sendiri, atau Andalah yang akan membatasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dalam kurung Allah menghendaki pada seseorang suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam perkara agama. Hadis riwayat Bukhari. Setiap hari Anda membaca koran-koran yang hanya berisi berita-berita kriminal dan berita-berita kejahatan. Terus-menerus membaca yang itu-itu saja. Bisakah Anda bayangkan apa yang menjadi template berpikir orang tersebut? Begitu juga jika setiap hari kita membaca buku-buku atau koran tentang ekonomi atau pengembangan sumber daya manusia, juga kita bisa bayangkan apa yang menjadi template berpikir orang tersebut. Juga setiap hari Anda melihat kejadian-kejadian yang bertentangan dengan agama dan keyakinan Anda, bisa kita bayangkan bersama apa yang menjadi template berpikir kita. Mari kita merenung sebentar, melihat ke dalam diri kita. Bisakah kita menceritakan bagaimana caranya uang datang kepada kita? Apakah kita bisa mengenal polanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat menyimpannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Banyak cara uang datang kepada kita. Apakah dengan bekerja, diberi orang tua, diberi teman atau saudara, atau hasil dari kita berdagang. Ada juga yang mendapatkannya dengan menjalankan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Bisa saja di antara kita mulai lelah dengan begitu banyaknya masalah-masalah keuangan.
Capek kita hidup bergantung dengan orang lain. Bahkan sudah tidak mampu melihat bagaimana cara menutupi semua kewajiban-kewajiban yang terus meningkat. Anda pasti punya keinginan untuk menyetop semua masalah ini. Menyetop ketergantungan kepada orang lain. Lebih baik menjadi pribadi yang menang dan memilih menjadi bagian dari sebuah solusi. Seorang perempuan cantik berdiri dekat halte di salah satu jalan ibu kota. Saat itu menunjukkan jam 12 malam. Perempuan cantik, tinggi semampai dan berkulit bersih, berpakaian rapi. Ada beberapa orang berdiri di sana, tetapi sedikit berjauhan. Saat Anda melintas di depannya, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Anda saat pertama kali melihat perempuan tersebut? Mungkin Anda akan menebak, ini pasti cewek nakal. Atau ada yang menebak baru pulang kerja. Dan bermacam-macam tebakan. Ada yang positif, ada yang negatif. Akan tergantung apa template berpikir Anda. Bagaimana template berpikir dibentuk? Mengapa manusia berbeda? Karena perbedaan itulah sehingga outputnya akan berbeda. Ada manusia yang hidupnya sukses, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga kehidupannya penuh dengan kegagalan. Apa yang tertanam tercipta di dalam pikiran karena suatu pengulangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Walaupun berita-berita yang dibaca merupakan fakta, setiap hari dijejali dengan berita yang maksiat dan kriminal. Anda bisa bayangkan otaknya kira-kira dijejali secara terus-menerus dengan hal-hal seperti itu. Dan ada juga yang sering membaca majalah bisnis, buku-buku yang sifatnya memberdayakan diri dan orang lain. Jika kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil dan melihat perempuan cantik di halte trotoar, Anda akan bisa menebak apa isi kepala masing-masing kedua orang tersebut. Lalu, Anda ingin mengubah template berpikir Anda. Terus, bagaimana caranya? Saat roda berputar, ada hal-hal yang memberatkan. Sama halnya dalam melakukan perubahan cara berpikir. Selain keyakinan yang sudah tertanam lama, juga lingkungan Anda sangat mempengaruhi. Dan Anda harus menjaga perubahan yang dilakukan, sehingga tidak kembali menjadi diri Anda yang lama. Pandangan dan reaksi terhadap kejadian hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran kita sendiri. Dasar-dasar pemikiran kita akan menjadi keyakinan-keyakinan, pendapat dan kesimpulan yang kita ambil sebagai masukan dari pengalaman yang telah kita terima sejak kecil. Hal tersebut akan membentuk self-concept, seberapa yakin kita kepada diri sendiri, dan inilah yang akan menjadi falsafah hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya, yang akhirnya dasar inilah yang akan mengendalikan apapun yang akan Anda lakukan dan kerjakan. Jika Anda yakin bahwa Anda adalah orang yang penuh talenta dan semangat, ramah, bahagia, serta memiliki kehidupan yang indah, hal inilah yang akan membawa Anda ke sasaran kehidupan yang akan Anda capai. Jika Anda belum memiliki template dasar berpikir, lakukan perubahan dan pasang template tersebut. Yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda, tetapi apa reaksi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah
pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 6945. Salam energi, Ali Akbar Lubis.